kita masuk materi yang terbaru di semester ganjil 2021-2022 pada pelajaran kita IPA Biologi materi sistem reproduksi. Adapun sistem reproduksi ini kompetensi dasarnya adalah siswa mampu menghubungkan antara sistem reproduksi dan gangguan sistem reproduksi dan menerapkan pola hidup sehat pada sistem reproduksi manusia. Nah, kalau kita belajar bahwa reproduksi itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana proses ataupun sistem reproduksi pada manusia? Mari kita simak video yang berikut. Baik, materi hari ini kita pelajari adalah sistem reproduksi. Nah, untuk sistem reproduksi yang pertama kali kita pelajari adalah reproduksi pada wanita. Nah, untuk reproduksi wanita ini kita pelajari ada organnya dan juga apa itu oogenesis. Untuk dia organ reproduksi wanita dibagi atas dua. Yang pertama adalah organ reproduksi bagian luar, yang kedua ada organ reproduksi bagian dalam. Nah, sekarang kita perhatikan untuk organ reproduksi bagian luar terdiri dari dua. Yang pertama ada namanya vulva, yang kedua ada namanya labium. Nah, untuk vulva ini merupakan celah terluar organ reproduksi perempuan. Nah, vulva ini merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Jadi kalau misalnya urin dia nanti berasal dari ginjal, kalau dia nanti reproduksinya berasal dari ovarium. Nah, sementara untuk yang namanya labium ini ya, labium ini pengertiannya adalah bagian yang membatasi vulva. Nah, sekarang kita belajar bagian kedua yaitu organ reproduksi dalam ya untuk bagian wanita. Kita perhatikan gambarnya di sini untuk dia organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan itu adalah ovarium. Ya, kamu perhatikan gambarnya ada namanya ovarium. Yang pertama kali kita bahas adalah ovarium. Perhatikan ya, untuk ovarium ini terdiri dari dua buah ya. Ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Baik, untuk dia ovarium ini sebenarnya adalah terdapat di rongga perut ya. Jadi menghasilkan sel telur atau ovum dan juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron ya. Nah, untuk dia ovarium ini sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Jadi peristiwa ini disebut ovulasi ya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau di ovarium ini sel telur dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Jadi folikel itu merupakan sel telur ya. Berikutnya sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium ya, sekali setiap bulannya. Jadi setiap bulan ada satu sel telur yang dilepaskan. Proses pelepasan disebut dengan ovulasi. Sel telur yang sudah lepas akan dikeluarkan ke bagian tuba falopi. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, ada namanya tuba falopi. Ya, kita perhatikan bentuknya seperti pipa.
tuba falopi atau yang disebut dengan oviduct. Jadi, tuba falopi ini merupakan saluran sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi di pangkal bagian tuba falopi ada yang namanya jumbai-jumbai atau yang disebut dengan fimbrae, disebut dengan infundulum yang berbentuk seperti corong. Jadi ketika sel telur dilepaskan oleh ovarium, ditangkap oleh infundulum, kemudian dimasukkan ke dalam tuba falopi, lalu disalurkan ke uterus. Kita buat ilustrasinya, kita gambarkan. Seandainya di sini ada sel telur, ya. Sel telur itu berada pada tuba falopi. Ya, pada tuba falopi. Kemudian datanglah yang namanya sel sperma berenang mencari sel telur. Sehingga bertemulah antara sperma dan sel telur. Terjadilah pembuahan atau fertilisasi, maka sel telur yang dibuahi akan dikirim ke uterus. Ya. Tetapi jika tidak dibuahi akan tetap juga ke uterus. Kalau dibuahi akan menempel di uterus atau rahim dan berkembang. Jika tidak pun dibuahi akan juga kembali ke uterus dan meluruh di uterus bersama darah menstruasi. Ya. Berikutnya kita masuk ke bagian yang namanya uterus ataupun rahim. Jadi uterus atau rahim ini merupakan organ tebal dan berotot yang merupakan tempat perkembangan fetus atau janin. Dinding rahim banyak mengandung pembuluh darah. Ya, untuk dia yang namanya uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Ya, yang pertama itu namanya perimetrium atau lapisan luar. Yang kedua ada namanya myometrium, lapisan tengah. Yang ketiga namanya endometrium, lapisan dalam. Nah, pada endometrium ini nanti akan kita jumpai namanya plasenta, ya. Jadi dia melekat pada plasenta. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bagian di bawah uterus ini ada bagian yang sempit yang disebut dengan serviks atau leher rahim, ya. Jadi serviks ini mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Juga mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi dia di situ juga berhubungan sama yang namanya vagina, ya. Vagina ini merupakan saluran tempat keluarnya bayi pada proses melahirkan. Saluran ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran sperma pada saat kopulasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Aku harapkan kalian tetap semangat belajarnya. Jangan lupa terus belajar. Salam sehat dan selamat berprestasi.